Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsa Fatin Ulia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dengan NPM 182151007. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi dari teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya materi teorema Pythagoras ini merupakan materi matematika yang diajarkan kepada siswa kelas 8 SMP di semester 2. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih materi prasyarat dan kegunaan atau manfaat dari materi teorema Pythagoras ini. Nah, untuk materi prasyaratnya adalah segitiga dan segi empat, luas persegi, dan terakhir ada materi akar dan pangkat. Lalu, apa saja sih manfaat dari mempelajari materi teorema Pythagoras ini? Nah, untuk yang pertama, manfaat dari mempelajari materi teorema Pythagoras adalah untuk menghitung panjang tangga atau bidang miring. Lalu selanjutnya digunakan untuk menghitung panjang penyangga kawat dari tiang bendera, lalu menghitung jarak terdekat atau jalan pintas, dan yang terakhir digunakan untuk mengukur diagonal televisi atau laptop. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan hipotenusa. Nah, untuk yang pertama, saya mulai dari penjelasan di kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, Eli berawal dari tempat asalnya yang diberi nama titik C, lalu dia berjalan sebanyak 6 langkah ke timur, dan tempat ini diberi nama titik D. Kemudian, Eli berjalan kembali 8 langkah ke selatan. Nah, tempat ini diberi nama titik E. Jika satu kotak mewakili satu langkah Eli, maka perjalanan Eli dapat dideskripsikan membentuk garis vertikal dan horizontal yang membentuk siku-siku. Lalu ada soal yang kedua. Nah, untuk yang kedua, Eli berjalan dari titik C ke titik D, lalu ke titik E. Nah, sedangkan Wildan berjalan dari titik C ke E tanpa melewati titik D. Yang akan kita cari adalah berapa langkah yang ditempuh Wildan, maka kita akan menghitung banyak kotak di antara titik C ke titik E tanpa melalui titik D. Nah, dari pernyataan tersebut, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku yang diberi nama segitiga siku-siku CDE. Jika setiap langkah Eli dan Wildan ini diilustrasikan dalam satu kotak, maka terdapat beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang pertama, berapa banyak kotak antara titik C ke E? Nah, tadi sudah dijelaskan kan bahwa Eli ini berjalan ke timur sebanyak 6 langkah dan kemudian ke selatan sebanyak 8 langkah. Maka Wildan ini akan menghampiri Eli, jadi dia pergi dari titik C ke E. Nah, jika semua perjalanan ini diilustrasikan dalam buku berpetak, maka banyak kotak dari titik C ke E adalah 10 kotak. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Mengapa perjalanan tersebut dapat diilustrasikan sebagai segitiga siku-siku? Nah, alasannya karena pada perjalanan Eli ini membentuk sisi yang saling tegak lurus yang disebut juga dengan sisi siku-siku. Dan pada perjalanan Wildan dari titik C ke E membentuk sebuah sisi miring, disebut juga dengan hipotenusa. Jadi, perjalanan tersebut membentuk segitiga siku-siku. Nah, lalu untuk pertanyaan nomor 3, jika sisi siku-siku ini dijumlahkan, manakah yang lebih panjang? Jumlah sisi siku-sikunya ataukah hipotenusanya? Nah, untuk penjelasannya, sisi siku-siku tadi itu menunjukkan perjalanan Eli yang berjalan dari timur ke selatan.
Nah, tadi Eli berjalan ke timur sebanyak 6 langkah, lalu ke selatan sebanyak 8 langkah. Maka dapat dijumlahkan menjadi 14 langkah. Lalu untuk hipotenusanya atau sisi miring menunjukkan perjalanan dari Wildan tadi dari titik C ke E, yaitu sebanyak 10 langkah. Maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih banyak melangkah itu adalah Eli. Jadi Eli lebih banyak melangkah daripada Wildan. Atau dalam bentuk ilustrasinya itu bahwa jumlah sisi siku-siku lebih panjang daripada hipotenusanya. Lalu pertanyaan yang keempat. Menurut kalian, apakah alasan Wildan memilih jalan yang berumput? Nah, alasannya tentunya agar lebih cepat sampai, atau Wildan ini mencari jalan terdekat atau jalan pintas. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang hipotenusa. Sekarang kita masuk ke pembahasan teorema Pitagoras. Nah, dari keempat pertanyaan tadi, kan terdapat segitiga siku-siku yang didapat dari perjalanan Eli dan Wildan. Maka, pada setiap sisi segitiga siku-siku itu dapat dibuat menjadi 3 buah persegi yang panjangnya sesuai dengan setiap sisi segitiga siku-siku yang didapat. Nah, panjang setiap perseginya itu adalah 8 kotak, 6 kotak, dan 10 kotak. Nah, maka dari penjelasan tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, berapakah luas persegi dengan panjang sisi 6 kotak? Nah, luas persegi sendiri adalah sisi kali sisi. Maka jika sisinya itu 6 kotak, maka 6 dikali 6 menjadi 36 satuan luas. Lalu pertanyaan yang kedua, berapakah luas persegi dengan panjang sisi 8 kotak? Nah, dikalikan saja 8 dikali 8, maka mendapatkan 64 satuan luas. Lalu yang ketiga, berapakah luas persegi dengan panjang sisi 10 kotak? Maka pembahasannya adalah luas persegi tadi sudah diketahui kan, sisi kali sisi, maka 10 dikali 10 menghasilkan 100 satuan luas. Pertanyaan yang keempat, jumlahkanlah luas persegi yang panjang sisinya itu 6 kotak dan 8 kotak. Tadi sudah diketahui bahwa luas persegi dengan panjang sisi 6 kotak itu adalah 36 satuan luas. Dan untuk luas persegi yang sisinya itu 8 kotak adalah 64 satuan luas. Maka jika dijumlahkan 36 ditambah 64 maka menghasilkan 100 satuan luas. Lalu pertanyaan selanjutnya yang kelima, samakah jumlah tersebut dengan luas persegi yang panjang sisinya 10 kotak? Maka pembahasannya tentu saja sama, karena tadi sudah diketahui kan jumlah luas persegi dengan panjang sisi 6 kotak dan 8 kotak itu jumlahnya adalah 100 satuan luas. Lalu kita ketahui bersama tadi sebelumnya sudah dijawab bahwa luas persegi dengan panjang sisi 10 kotak itu 100 satuan luas juga. Jadi hasilnya sama. Untuk pertanyaan yang keenam, apa sih kesimpulan yang kalian dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab? Nah, untuk pembahasannya di sini dimisalkan bahwa luas persegi dari sisi dengan panjang 6 kotak dimisalkan dengan A kuadrat. Lalu luas persegi dengan panjang sisi 8 kotak dimisalkan dengan B kuadrat. Lalu luas persegi dengan panjang sisi 10 kotak dimisalkan dengan C kuadrat. Sehingga didapat rumus teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masuk ke triple Pitagoras.
Nah, jika A, B, dan C panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dengan A, B, dan C adalah bilangan asli, serta dapat dioperasikan dalam teorema Pythagoras, maka A, B, dan C ini disebut dengan bilangan triple Pythagoras. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, terdapat kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kali ini untuk materi teorema Pythagoras. Untuk kesimpulan yang pertama, sisi-sisi segitiga siku-siku yang terdiri dari dua sisi yang saling tegak lurus disebut dengan sisi siku-siku, dan satu sisi di hadapan sudut siku-siku disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, teorema Pythagoras dalam segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat hipotenusanya. Jika ditulis secara rumus, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan keterangan bahwa C itu adalah hipotenusa, A dan B merupakan panjang sisi dari siku-sikunya. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku dengan A, B, dan C adalah bilangan asli, serta dioperasikan dalam teorema Pythagoras, maka A, B, dan C ini disebut juga dengan bilangan triple Pythagoras. Nah, untuk pembelajaran materi teorema Pythagoras, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan pada pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.